A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV di dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, ya, yang tentram, mawaddah, penuh cinta, warahmah, penuh rasa sayang. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, serta dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan ini, ya, di program Keluarga Muslim, ya, saya ingin mengangkat satu tema, yaitu meluangkan waktu terbaik, ya, atau pentingnya meluangkan waktu terbaik bagi keluarga, ya. Salah satu hal yang memicu keretakan, ya, perpecahan, ketidakharmonisan di dalam rumah tangga adalah minimnya family time. Jadi family time itu artinya waktu untuk keluarga. Ibu tidak punya waktu yang banyak, yang cukup untuk keluarga. Kalau ada ibu-ibu, ya, istri-istri yang modelnya begini, siap-siaplah kemudian dia akan merasakan ketidakharmonisan. Ya. Bahkan kalau kemudian disikapi dengan sikap yang keras, ya, frontal, ya, dari anggota keluarga, ya, dari pasangan lah, ya, itu akan terjadi perceraian. Suami apalagi, ya, suami yang kemudian tidak, ya, punya kesempatan, ya, atau mengabaikan, ya, untuk memberikan waktu untuk bersama dengan keluarga, ini juga kemudian akan memicu konflik, akan muncul ketidakharmonisan juga, ya. Kalau dari sisi pasangan, ya, tentu pasangan merasa antara punya suami dan nggak punya suami sama aja, misalnya. Atau kalau anak, ya, antara punya bapak dan nggak punya bapak sama aja, ya. Kenapa? Karena dia merasa jarang bertemu, jarang bersama. Maka di sini penting, ya, bagi kita sebagai kepala rumah tangga atau sebagai bagian dari anggota keluarga untuk kemudian meluangkan waktu terbaik kita bersama dengan keluarga. Demikian juga posisi kita sebagai anak. Kan sering, ya, perceraian di dalam rumah tangga itu karena kemarahan mertua atau orang tua. Ya, anak kemudian nggak bisa berkutik, nggak bisa nolak, orang tua minta ceraiin istri kamu, ceraiin suami kamu misalnya. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi salah satu pemicunya adalah, ya, mertua tidak merasa mendapatkan perlakuan, ya, yang ideal, ya, dari sisi waktu, yang nggak pernah ketemu sama menantu, yang nggak tahu menantunya yang mana, itu, ya.
Kalaupun ketemu misalnya ya cuman begitu-gitu aja, nggak ada aktivitas yang bermakna gitu kan, yang kemudian bisa membuat bonding gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang kan bonding ya. Keterikatan antara sama lain nggak ada misalnya. Maka jangan salah jika kemudian bisa jadi ujung kesananya adalah akan muncul konflik gitu kan. Karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah, apakah itu kepada suami, apakah itu kepada istri, apakah itu kepada anak, kepada mertua, kepada orang tua, Allah perintahkan agar kita kemudian memperlakukan mereka dengan pergaulan yang baik. Ya. Misalnya ya di dalam surah An-Nisa ya ayat yang ke-19. Ini kan dasar dari sebuah pernikahan ya. Ya Allah Subhanahu wa taala kan sudah menegaskan di dalam surah An-Nisa ya, di penggalan ayatnya yang di tengah-tengah itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Dan hendaklah kamu bergaul dengan mereka menurut cara yang ma'ruf, ya, cara yang baik. Ya, cara yang patut. Ya, artinya apa? Ya betul-betul kita ya memiliki waktu yang cukup ya, bersama dengan istri kita, ya, bersama dengan pasangan kita, dengan suami kita. Jadi jangan sampai kemudian suami atau istri merasa pasangannya tidak memiliki waktu yang cukup untuk bersama. Lalu gimana prakteknya Abi Kenji? Ya, kalau ya kita kan tidak bisa menolak, menghindari kenyataan bahwa kita bekerja misalnya ya. Zaman sekarang lagi ya suami istri ya sama-sama bekerja. Ini tentu menjadi challenge ya, menjadi tantangan bagaimana kemudian di tengah-tengah kesibukan bekerja tetap ada komunikasi atau adalah yang kita sebut sebagai family time. Family time itu kan bentuknya tidak mesti misalnya kumpul bareng dalam arti secara fisik gitu ya. Bisa juga kemudian kita sekarang kan dimudahkan ada handphone, ada telepon, ya, ada internet ya, yang kemudian kita bisa buat video call tapi bareng-bareng apa namanya, saya lupa deh. Jadi kumpul bareng by telepon misalnya ya, video conference apa kalau istilahnya saya lupa ya. Tapi ya itu bisa dilakukan ya, walaupun kemudian prakteknya ya ternyata kita ada yang bekerja jauh misalnya, atau kita misalnya masih di kantor ya, atau kita di bis ya, di kendaraan ya, atau kalau yang punya supir ya, supirnya nyetir ya, dianya interaksi dengan keluarga menunggu sampai ke rumah. Nah, ya, tanya adek mau apa nih, bapak mau pulang nih gitu ya. Nanti apa mampir, nanti anak ini. Itu bagian dari interaksi, bagian dari family time, atau bagian dari kita meluangkan waktu terbaik untuk keluarga. Dalam satu kajian di salah seorang guru saya, sudah almarhum beliau, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan bahwa seringkali ya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga itu karena apa? Karena kepala rumah tangganya hanya memberikan waktu sisa, bukan memberikan waktu utama. Kan ada istilah prime time ya, dalam lagi seger-segernya gitu nih. Banyak kepala keluarga yang menghabiskan prime time ya, waktu utama dalam dirinya itu kemudian di luar rumah. Sehingga istrinya, anak-anaknya ya, orang tuanya, anggota keluarganya hanya mendapatkan waktu sisa dari aktivitas dia lah ya. Jadi ya namanya sisa kan ya, nggak maksimal ya, sisa kan itu kan. Jadi ya, ini harusnya disadari ya. Jadi kalau kita pengen punya keluarga harmonis ya, sebisa mungkin waktu kita itu ya, ketika kita bersama dengan keluarga betul-betul waktu terbaik. Sehingga kemudian ya, anggota keluarga kita ya, mereka merasakan kehadiran kita. Nah itu yang penting tuh, bagaimana mereka merasakan kehadiran kita. Jangan sampai mereka punya prinsip ada nggak ada kita sama aja, bahkan adanya kita sama dengan nggak adanya ya, wujudihi keadamihi begitu kan.
keberadaannya seperti ketidakadaannya gitu. Sama aja. Nah, ini gagal kita ya. Dalam konteks family time ya, atau meluangkan waktu untuk keluarga. Dan itu yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana idealnya seorang kepala rumah tangga, terutama seorang anak ya, seorang ayah ya, atau seorang ibu kepada anak-anak. Karena ini juga bisa jadi sumber konflik ya. Anak keras-kerasan dengan orang tua karena merasa ketika dia kecil sampai dewasa waktu bersama dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibunya sedikit, sehingga dia berontak. Kalau udah berontak anak nanti salah-salahan tuh antara ibu dan ayah ya, suami dan istri. Nah, ini pemicunya begitu. Misalnya ayah nanya, ya, kenapa sih anak kita tuh seneng banget ngebangkang? Kata istrinya, ya kamu lah, bapaknya harus ngerti. Udah begitu bahasanya. Nyolot suami itu. Saya kan udah kerja, harusnya kan kamu. Udah begitu, udah ribut. Padahal yang punya ulah asalnya anak. Kenapa anak begitu? Ya karena itu tadi ya, family time-nya, we time atau waktu bersama dengan kita sebagai ayahnya itu sedikit. Kalaupun yang segitu bahkan waktu sisa ya, bukan waktu yang utama. Padahal idealnya waktu yang kita berikan adalah waktu yang utama. Sebagaimana misalnya Allah sebutkan ya, di dalam surah Luqman ya, surah Luqman ya, ayat yang ke-13 ya sampai ke bawah itu. Nah, ini kan Allah menggambarkan sosok ayah yang ideal yang betul-betul bisa memberikan me time-nya, we time-nya, family time-nya kepada anggota keluarganya, kepada anaknya. Lagi fresh-freshnya, lagi bagus-bagusnya memorinya, lagi semangat-semangatnya bercengkrama dengan anak-anak, dia datang. Maka muncullah hikmah dengan kalimat wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ya, Allah mengingatkan kita tentang seseorang yang disebut di dalam Al-Quran dengan nama Luqman. Disebut Luqman al-Hakim, Luqmanul Hakim karena ya dia memiliki hikmah yang luar biasa. Ada sebagian ulama mengatakan dia nabi gitu ya. Ya, itu tidak perlu kita persoalkan, pokoknya ada orang namanya Luqman kan. Wa iz qala Luqman libnihi, ya beringatlah ya, ketika Luqman berkata untuk anaknya, wa huwa ya'idhuhu ya. Ketika dia menasihatinya. Berarti kan ada komunikasi dua arah. Ada we time ya, waktu bersama dengan anak. Ya bunayya, ini kalimat panggilan sayang, berarti apa? Terbangun hubungan yang baik antara ayah dan anak, sehingga ayah menyebutnya dengan kalimat ya bunayya, panggilan terbaik. La tusyrik billah. Barulah masuk kalimat intinya, janganlah kalian mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Jadi sosok Luqman ini menggambarkan kepada kita bagaimana idealnya seharusnya seorang kepala rumah tangga, ayah terutama, untuk kemudian meluangkan waktu untuk anak-anak. Tadi kan untuk pasangan jelas ya, Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Bergawilah istri kalian dengan cara yang patut, ma'ruf. Pastikan kebersamaan kita bersama dengan keluarga itu, dengan istri itu ya, istri merasa cukup gitu kan. Jangan sampai istri merasa saya tidur kok sama bantal gitu ya, suami masih sibuk aja di ruang kerjanya, padahal kan udah kerja tadi itu ya, di kantor, pulang ke rumah bawa kerjaan lagi. Atau sekarang ada modelnya WFH ya, work from home. Kalau kata sebagian teman saya yang sudah terbiasa, justru kata work from home itu WFH itu lebih berat, lebih banyak kerjaan daripada di kantor. Kadang-kadang nggak tahu waktu bosnya gitu ya, udah tahu nih hari Ahad gitu, hari Sabtu ada kerjaan main perintah aja gitu kan, mentang-mentang WFH gitu ya. Jadi harus jadi perhatian juga nih untuk para bos ya, para pimpinan, petinggi ya, ingatlah ya bahwa anak-anak buah kita ini juga punya keluarga. Mereka juga harus membangun rumah tangga keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera, harmonis kan begitu. Negara ini bermasalah kalau keluarga-keluarga yang ada di negara ini bermasalah. Ya, jangan harap Anda ya merasa berjasa, berjuang untuk negara di jabatan, di posisi tinggi, kalau kemudian
tidak mengabaikan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga-keluarga. Nah, itu ya, walaupun tinggi ya anugerah diberikan penghargaan ya, dari negara, kalau prakteknya ketika memimpin mengabaikan ya keharmonisan dan kesejahteraan keluarga-keluarga bawahan, percuma aja gitu ya. Nah, justru ya kalau keluarganya sudah sejahtera, bahagia, harmonis, maka insya Allah kerjanya juga enak. Ya, tuntutan negara kepada mereka juga bisa dipenuhi insya Allah. Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Ya. Pergaul istri tadi ya, waktunya harus pastikan istri merasa betul-betul kita hadir. Ya. Ya, lagi masak, kalau kita di rumah bantuin. Ya. Lagi hari libur jangan ngejogrok di tempat itu atau main game. Temani istri ya. Bunda mau kemana? Mau belanja? Ayo. Gitu ya. Ya, saya punya guru ya Ustadz Abdullah Hadir. Ya, biasa beliau ya nemenin istrinya belanja ke mall. Ya. Beliau suka cerita. Ya. Nah, itu sebagai bentuk meluangkan waktu terbaik kita untuk keluarga, ya, dalam hal ini untuk istri. Gitu kan. Asal tidak maksiat, turutin. Tapi kalau udah maksiat, nonton yuk Abi. Nonton nih kadang-kadang kalau saya ya nonton bioskop itu saya agak riskan. Dan saya juga termasuk tipikal orang yang nggak suka datang ke mall karena harus di mall itu harus ghazul basar ya, betul-betul nunjukin mata. Ya kalau ke mall itu saya bilang udah sama nih sama anak kamu aja nih, sama anak kita aja yang perempuan. Ada berdua itu ya. Selebihnya ya ada atap bocor, ya, apalagi rumah nggak beres ya. Istri di tempat kerja tiba-tiba ya bannya kempes, ya, teleponnya kan ke kita. Nah, kita siap hadir. Intinya istri merasakan kita ada. Dia di masjid jalan, Abi ini Umi masjid jalan masak, ada makan di rumah, ada siap. Oh, udah tenang istri insya Allah. Insya Allah minim konfliknya. Jadi pastikan ya istri kita merasa kita hadir, ya, siap selalu ada di sisi dia. Apalagi kalau istri dengan kategori apa? Rasa cemburu yang besar. Nah, ini betul-betul harus dikawal. Ya, dikawal. Dalam artian dikawal itu ya, jangan sampai dia merasa kita jauh dari dia. Yang ma'ruf lah yang terbaik. Kemudian kalau dengan anak tadi ya kita luangkan waktu sampai kita ada komunikasi. Ya, apa yang dia suka kita tahu. Pulang kita dari kantor di jalan, adek kakak mau apa nih? Abi atau ayah nih lagi di jalan nih, nanti mampir. Ya, kalau di rumah ya, anaknya ada tugas sekolah, kerja ikut bareng. Ya, jangan udah sama bunda kamu aja, nggak boleh gitu. Ya, dia tahu kapan waktunya harus ke bunda dia tahu kapan harus waktunya ke ayah dia. Kalau anak datang kepada kita sambut, kondisi apapun. Lagi kerja misalnya di rumah gitu kan, datang anak ngegelendot, pegang aja nggak apa-apa. Ya, ditegur sama bos, ya anak-anak juga anak-anak gitu. Ya, dilayani supaya mereka kemudian merasa memang abinya, bayahnya selalu ada ya bagi dia. Ya, buktinya apa? Walaupun lagi kerja di rumah, disamperin, ya, dia tetap melayani ya, sesuai dengan keadaannya. Di jalan ya, nggak lupa dia sama anak-anaknya. Pergi kemana-mana ya bawa oleh-oleh. Dia tahu kakaknya suka ini, adiknya suka ini gitu kan, anak-anaknya dibawain. Ya. Ini semua tidak mesti dalam konteks orang kaya lah. Ya bikin enak banget ngomongnya, kayaknya banyak duitnya, nggak mesti. Kebahagiaan itu bisa kita dapatkan tidak mesti dengan uang, dengan harta. Ya, senyuman yang baik, senyuman yang tulus, ya, itu membahagiakan kok. Ya, ucapan yang santun, ya, apalagi kesedihan kita mendengarkan, itu bagian dari cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu kan nggak mesti pakai uang lah. Ya oleh-oleh juga nggak mesti mahal kok. Ya, untuk anak-anak itu, apa saja yang penting ada kalau anak-anak mah. Ya.
Walaupun misalnya ayam sepotong dimakan berdua sama anaknya, senang aja anak-anak. Ya. Walaupun hanya mainan kecil mungkin gitu kan, nggak mesti mahal, tapi ada. Makanya berdoalah kepada Allah supaya Allah mencukupkan rezeki kita sehingga kita bisa memenuhi ya hak-hak keinginan anak-anak kita. Demikian juga ya bagaimana Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu untuk orang tua kita, ya untuk mertua kita. Kan banyak tadi ya konflik karena orang tua atau mertua. Di dalam surah Luqman ayat yang ke-15 ya Allah katakan, setelah Allah berpesan ya supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, mertua dan ibu dan bapak, dan mertua juga. Itu mertua itu kan bagian orang tua kita. Jangan beda-bedakan, ini bapak ibu saya, ini mertua saya, beda perlakuan, enggak sama ya, karena mertua itu orang tua dari pasangan kita yang kita sayangi kan. Itu kita sayang sama pasangan kita nih, ya harus sayang juga sama orang tuanya. Jangan kemudian merasa dia mah beda ya, sayang anaknya doang. Ya nggak boleh, kan dia lahir dari orang tuanya. Yang nggak ada orang tuanya nggak lahir tuh orang. Ya, yang salah kaprah di situ ya. Disebutkan di dalam ayat yang ke-15 surah Luqman ini, wa in jahada ka'ala an tusrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa bihi ilmun ya. Seandainya kedua orang tua kamu itu menyuruh kamu ya untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Nah, orang tua ya walaupun levelnya sudah nyuruh anaknya berbuat musyrik ya, berbuat kesyirikan, tapi dalam konteks ya, pergaulan ya, bagaimana kita memperlakukan mereka, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Pergaulilah, temanilah mereka, ya, berikanlah waktu luang untuk mereka fid dunya ma'rufa, dengan cara yang baik. Sama ya dengan istri tadi kan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dengan orang tua juga kita sama, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dengan cara yang baik juga. Orang tua yang sudah nyuruh anaknya berbuat musyrik aja, Allah tetap wajibkan untuk mempergauli, menemani mereka dengan kebaikan. Apalagi orang tua yang baik, orang tua yang care, yang sayang kepada anak dan menantu. Maka lebih-lebih lagi kita harus memperlakukan mereka, meluangkan waktu terbaik kita untuk orang tua kita. Ya, sebisa mungkin kita perjuangkan agar kemudian orang tua dan mertua kita turut merasakan kehadiran kita ya, sebagai bagian dari anggota keluarga. Ya. Dan itu banyak ya kisah-kisah yang disebutkan bagaimana perlakuan anak kepada orang tua ya, itu bisa menyelamatkan. Di dalam kisah orang yang orang yang terjebak di dalam gua itu ya. Ada 3 orang ya dalam hadis itu terjebak di dalam gua. Batunya itu nutup, nggak bisa dibuka karena terlalu besar. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Salah satu yang berdoa itu adalah orang-orang yang memiliki track record hubungan yang baik dengan orang tuanya. Diceritakan bahwa dia pulang dari kerjaan, orang tuanya sudah renta, ya, mereka biasanya yang nyuapin makannya itu adalah dia. Waktu satu hari itu pulangnya telat, mereka sudah tidur, anaknya udah pada lapar. Nah, dia punya kebiasaan nggak boleh makan sebelum orang tuanya makan. Karena orang tuanya tidur ditunggu, nggak mau dibangunin. Biar nanti kalau udah bangun disuapin. Anaknya udah nangis-nangis minta makan. Tunggu, nah sabar, nenek kamu, kakek kamu belum makan. Sampai akhirnya orang tuanya terbangun, dia suapin, gitu kan, makan. Setelah itu baru kemudian diberikan ke keluarganya. Ya Allah, kalau engkau menilai itu aku melakukan itu karena ketulusan, ya berbuat ikhlas karenamu, bukakanlah pintu gua ini. Ternyata kebuka. Itu menggambarkan bagaimana ya, seorang anak ya, menantu ya, juga harus ya, berbuat baik, mempergauli ya, atau meluangkan waktu terbaiknya untuk orang tua, untuk mertua.
Jadi kita sebagai menantu jangan hanya sibuk dengan suami kita ya, tapi sibuk juga lah ya dengan mertua kita. Ya kita sebagai suami juga sama, jangan sibuk sama anaknya aja ya, sama istri kita. Ya, luangkan waktu juga untuk mertua kita. Ya, kalau bapak mertua masih ada hobi mancing, ajak mancing. Ya, itu. Pak, kita mancing Pak. Mana? Bawa kemana kayak gitu. Orang tua yang mertua yang perempuan kita suka misalnya masak, tanya dia mau dibawain apa mak, ini gitu kan, dibawain. Nah, ini insya Allah akan menjaga keharmonisan dan kerukunan di dalam rumah tangga kita. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mudah datang dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.